Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh bersama-sama merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengar Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ, orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Tuli berarti ia tidak bisa mendengar, gagap berarti ia mempunyai kemampuan berbicara yang sangat susah. Bisa berbicara mungkin tidak jelas, ada sesuatu yang mengganjal. Saudara-saudari, kisah menarik bahwa dalam bacaan pertama hari ini, dalam kisah penciptaan, di mana Adam dan Hawa yang telah mendapatkan arahan, nasihat, instruksi dari Allah, bahwa supaya mereka jangan menyentuh buah yang dilarang. Namun mereka tergoda oleh rayuan ular. Ular yang licik menggoda Adam dan Hawa. Dan kita tahu apa yang terjadi, dan mereka mengambil buah terlarang dan menikmati, atau mereka memakan buah itu. Dan seketika itu juga mata mereka terbuka dan melihat ternyata diri mereka mengalami, mereka tidak berbusana, mereka telanjang. Kisah ini berbeda dengan kisah Injil. Jika kisah dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian, mereka mendapatkan instruksi supaya jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka mendapatkan suatu ganjaran atau hukuman. Tetapi mereka melawan, melarang, dan akhirnya mereka melihat sendiri akibatnya, yaitu ketelanjangan. Di dalam Injil, mereka pada dasarnya sudah tuli dan gagap. Lalu ketika Allah membuka gagap mereka dan ketulian mereka, mereka bisa mendengar dan berbicara dengan baik. Yang berbeda bahwa mereka melihat diri mereka dalam keadaan baik. Dalam bacaan pertama, mereka melihat diri mereka sudah dalam keadaan tidak baik.
Ada poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Allah datang memberikan perintah, instruksi, perjanjian dengan manusia agar manusia melakukan kehendak Bapa. Dan tujuan Allah memberikan instruksi, perjanjian, nasihat, perintah dengan tujuan agar kita bisa memahami apa yang diinginkan Allah. Dan apa yang diinginkan Allah itu membawa kebaikan bagi manusia. Dan tentu kebaikan yang dimiliki oleh manusia akan memudahkan manusia untuk bersatu dengan Allah dan memperoleh keselamatan. Yang kedua, ketika manusia menolak, melanggar, tidak setia, tidak patuh dan taat kepada perintah, instruksi, harapan, kehendak Allah, maka disitulah manusia mengalami kehancuran. Kehancuran oleh karena manusia terjebak dan jatuh ke dalam dosa. Dalam bacaan pertama, ketika Adam dan Hawa tidak setia untuk mendengarkan perintah Allah, mereka melanggar perintah Allah dan akhirnya mereka melihat sendiri apa yang terjadi dalam diri mereka. Ketelanjangan. Ketelanjangan membuat mereka malu. Sebab mereka tahu mereka tidak bersalah. Dosa intinya menelanjangi manusia. Dosa sesungguhnya membuat manusia menjadi pribadi yang malu di hadapan Allah. Dosa membuat manusia tidak berdaya di hadapan Allah. Bacaan pertama mengatakan, ketika mereka menemukan diri mereka telanjang, mereka lalu bersembunyi. Dosa membuat kita tidak mampu menunjukkan diri kita sebagai orang yang beriman. Dosa membuat diri kita menjadi salah di hadapan Allah. Dosa membuat kita menjadi tidak layak di hadapan Allah. Dosa membuat kita harus bersembunyi di balik kegelapan. Yang berikut, di sisi lain, dosa harus memberikan satu pelajaran bagi manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diundang untuk kembali membuka dirinya kepada rahmat Allah. Membuka dirinya kepada kasih karunia Allah, kerahiman Allah, belas kasih Allah yang ingin agar manusia mengalami kembali cinta, kemuliaan, dan kekudusan Allah. Maka hal yang terpenting di sini adalah mencari Allah, menemukan Allah, meminta kepada Allah, membiarkan Dia kembali membuka mata kita yang tertutup, hati kita yang tertutup, telinga kita yang tertutup, mulut kita yang tertutup pada kebaikan. Dalam bacaan Injil, ketika seorang yang tuli dan gagap menemukan Yesus, Yesus tahu apa yang Ia inginkan, yaitu penyembuhan. Penyembuhan di sini bukan soal saja fisik, tapi penyembuhan jiwa dan hati. Penyembuhan seluruh dirinya. Ia yang dulu susah, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Hari ini ia menemukan dirinya sebagai pribadi yang baik. Saudara-saudari, pada poin yang berikut, Yesus mengingatkan kita. Setiap orang yang telah disembuhkan Allah harus mampu menggunakan seluruh apa yang Allah berikan dalam dirinya. Telinga untuk mampu mendengarkan kebaikan dan suara Allah, kebenaran Allah.
Mulut harus dimampukan untuk berbicara tentang kebenaran dan kebaikan Allah. Untuk melantunkan puji-pujian kepada Allah. Untuk mengangkat pujian dan syukur kepada Allah. Untuk terus mewartakan kebaikan dan cinta Allah. Saudara-saudari, mungkin di dalam hidup kita sering tuli. Menutup diri telinga kita kepada seruan Allah. Seruan kebenaran. Mungkin dalam hidup kita sering menutup diri kita. Menutup mulut kita untuk berbicara yang baik. Atau sebaliknya, kita terlalu membuka mulut kita lebar-lebar dan besar-besar untuk berbicara hal-hal yang buruk. Menggosip orang lain. Menceritakan hal yang buruk tentang orang lain. Atau kita lebih mudah untuk berbicara hal-hal yang tidak benar, hoax di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan ingin menyembuhkan, menjamah kita. Ia ingin agar kita hanya mampu mendengarkan suara kebenaran dan mampu berbicara dan mewartakan tentang kebenaran, cinta, dan tentang kerajaan Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sungguh mencintai kita yang menyembuhkan kita hari ini. Dan semoga berkat kasih-Nya yang kudus, Allah menyembuhkan kita semua dari sakit dan penyakit yang kita alami saat ini dengan penyembuhan yang berasal dari berkat-Nya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.